وسائر أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وإلى أرواحهم على الشباك والبقيع والزمر والفريق والبشر صلى الله عليه والدينا وليكم وإلى رسول الله سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن سعيد سنة سناد العظم الفقيه مقدم محمد بن علي عليه وسلم وفنم ثم إلى روح الحبيب علي المرفقيه وإلى روح الفقيه ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وإلى روح الحبيب مرم حضر وإلى روح الحبيب بكر سكران وسلم وفنم ثم إلى روح الحبيب عبد الدرس الأكبر وسلم وفنم ثم إلى روح الحبيب بكر بن عبد الدرس الأكبر وسلم وفنم ثم إلى حبيب شهاب بن أحمد بن شيخ بقلب سليم وأخي قلب سليم وسلم وفنم ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بن محمد الحداد وسلم وفنم ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين حبشي وإلى الحبيب علي بن محمد حبشي وسلم وفنم ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا وأساتذتنا ولذوي الحقوق والواجبات علينا خصوصا إلى الشيخ محمد الأشرف بن جلال الشيخ محمد الثاني والشيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله تغشهم برحمه والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا كمسنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود ومعدن الكرام والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته يا بر يا ودود أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan memberikan taufik, hidayah serta inayah dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita dan dosa jiran-jiran kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita dan hajat jiran-jiran kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan yang sakit di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan menjauhkan kita serta keluarga kita daripada bala musibah yang akan diturunkan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bala musibah dimanapun mereka berada, dan apabila di antara mereka ada yang meninggal, mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam syurganya, syurga Firdaus bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita sebagaimana biasa, ulun ingatkan kembali mungkin di antara kita ketika masuk ke dalam masjid ini ada yang belum memasang niat i'tikaf. Jadi mari sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat, Musannif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menjelaskan kepada kita bahwasanya daripada pondasi iman kita, yaitu kita yakini, kita i'tikadkan di dalam hati kita
annallaha ta'ala wahidun, bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha Esa. Zat Allah Ta'ala Maha Esa. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh Muhammad, huwa, yaitu Allah, ahad, huwallahu ahad. Dia Allah ahadun, Maha Esa. Jadi tidak ada Tuhan yang lain yang pantas disembah kecuali Allah Ta'ala. Dan tidak ada raja daripada raja manapun yang pantas melebihi raja-raja yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala sesuatu semalam adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wahidun, Maha Esa fi dzatihi, pada zatnya tidak ada sesamaannya. Maha Esa Allah Ta'ala pada zat beliau. Wa wahidun fi sifatihi, dan Maha Esa Allah Ta'ala pada sifat-sifat beliau. Wa wahidun fi af'alihi, dan Maha Esa pada perbuatan-perbuatan beliau. Makanya semalam Jarulun kan, hati-hati kita, hati-hati jangan sampai kita berkeyakinan, ada tertanam di dalam hati kita, aku ya selawas makai cincin ini, alhamdulillah rezeki lancar benar. Ya kalau lah seakan-akan cincin ini yang mendatangkan rezeki. Hati-hati i'tikad kita yang gitu. Atau biasa bila pengantenan amun kada dipasangi di bawah pelaminan tuh kenapa niur segala macam, karena kerasukan pengantennya ya. Ini kan i'tikad sebujurnya itu cuma adat aja, kebiasaan aja. Cuma akhirnya masuk menjadi i'tikad. Hati-hati, dapat merusak keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Mempercayai bahwasanya sesuatu ini dapat memberikan mudarat dan dapat memberikan manfaat. Sedangkan i'tikad kita Ahlussunnah wal Jamaah, yang dapat memberikan manfaat, yang dapat memberikan mudarat, yaitu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang lainnya itu sebab aja. Jadi segala sebab pasti ada musabbib yang menyebabkannya. Nah, jadi tadi Allah Ta'ala Maha Esa. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, ujar Allah Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Seandainya di muka bumi, di antara langit lawan bumi, seandainya ada ilah, Tuhan yang lain, alihatun, Tuhan yang lain yang pantas disembah kecuali Allah, seandainya ada, la fasadata, niscaya bumi tadi hancur, langit tadi hancur. Kada usah kita membayangkan langit lawan bumi. Kita satu kelompok aja. Dalam satu kelompok tadi, misal ada organisasi. Dalam organisasi, seandainya ketuanya berdua, bertiga, kira-kira ya Pak? Ujar ketua Sekung, aku hendak menggawining ke ini. Ujar ketua yang kedua, jangan, kada boleh menggawi ke itu. Gawi yang ke ini aja. Ujar ketua yang ketiga, gawi yang ke ini. Akhirnya bakal kancangan bertiga, hancur berataan. Mandor aja kan sorangan aja, bila mandor betukang tuh lah. Ujar mandor, gawiannya ke ini, sesuai ini sudah hitungannya. Seandainya mandornya bertiga, berempat, maulah jadi bangunan tadi. Ujar sing Sekung, aku hendak gaya Turki. Ujar Sekung, kada, aku hendak gaya Cina aja. Ujar Sekung, kada, bagus gaya Arab. Ujar Sekung, kada, kita nih Nusantara di Indonesia, gaya Indonesia aja. Akhirnya hancur berantakan. Bangunannya kada harapan jadi. Itu juga keimanan kita lawan Allah Ta'ala. Kalaunya ada di dalam hati kita Tuhan yang lain selain Allah Ta'ala, maka pasti hancur. Pasti hancur. Makanya kan dalam salah satu agama ada Tuhannya macam-macam. Ada Tuhan yang khusus gesen memberi rezeki. Ada Tuhan yang gesen ma'adzab. Ada Tuhan yang gesen ini itu dan yang lain sebagainya. Otomatis di antara Tuhan tadi itu ada Tuhan lagi yang lebih tinggi derajatnya, yang lebih kuat daripada Tuhan-Tuhan yang tadi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Allah Ta'ala juga.
Jadi Allah Ta'ala Maha Esa. Itu wahidun fi sifatihi, wa wahidun fi af'alihi, wa wahidun fi dzatihi. La syarika lahu, ujar sidin, tidak ada syarikat, kedada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pang Allah Taala ketika menciptakan langit, ketika menciptakan bumi ini ada kawan, kiapa ujar Allah Taala, baguslah ciptaan aku ini. Kada. Allah Taala kada ada kawan. La syarika, kada ada sekutu baginya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Taala Maha Esa sudah. Adanya Allah Taala sebelum ada sesuatu apapun. Dan akhirnya berakhir segala sesuatu, Allah Ta'ala masih ada. La syarika lahu, kada ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain ujar Allah Ta'ala, walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan tidak ada, ujar Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala syarikun, sekutu, fil mulki, pada kerajaannya. Pada kerajaan Allah Ta'ala kada ada sekutu sama sekali. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah Ta'ala mentakdirkan akan takdir-takdirnya. Sesuai sudah ukuran-ukurannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala mithla lahu, dan kadada seumpama. Mithla, misil itu ujar kita ada masil, ada syabih, ada mislun. Mislun, kalau masil, manit tafaqa ma'a ghairihi fi jami'i sifat, yaitu orang yang sama bersama orang lainnya fi jami'i sifat, pada sifat-sifatnya. Ini mathil namanya dalam bahasa Arab. Artinya Allah Ta'ala kedada yang menyamai lawan Allah Ta'ala dari segala sifat-sifatnya. Wah, ada jar. Si anu Allah Ta'ala Maha Pemurah, si Fulan tuh pemurah juga. Pemurahnya Fulan tadi kada sama pemurah lawan Allah Ta'ala. Kada kau menyamai pemurahnya lawan Allah Ta'ala. Kalau pemurah orang tadi, kita berbuat baik lawan inya berbuat baik lawan kita. Kita kada masih lawan inya, kira-kira masih hakun memberinya lawan kita lah. Masih berbuat baik lawan kita lah. Tapi kalau Allah Ta'ala, pemurahnya Allah Ta'ala, kita pasian lawan Allah Ta'ala, diberi oleh Allah. Kita kada pasian, ujar Allah Ta'ala, jangan menggawi ini, itu, dan yang lain sebagainya, tetap digawinya. Apakah rezekinya berkurang? Ada. Ini Allah Ta'ala Karim, Maha Pemurah. Kemudian pulang pemurahnya manusia, bilanya kerancakan dipintai, kira-kira ya Pak, minta sehari pertama, minta pangjar 10.000. Nyaman aja memberi 10.000 nih, 10.000 keluar. Hari kedua, adakah lagi 10.000? Masih kawa ngeluarkan. Hari ketiga, keempat, kelima, keenam, seminggu, 10 hari, mau ngini jar bilang inya aja yang minta 10.000 setiap hari. Sahrik, ini kita makhluk. Tapi kalau Allah Ta'ala, pemurahnya Allah Ta'ala, semakin kita minta, Allah Ta'ala semakin ketujuh. Bahkan bahasanya kita bahimat meminta lawan Allah Ta'ala, semakin Allah Ta'ala ketujuh melihat hambanya tadi meminta-minta lawan Allah Ta'ala. Jadi kadada mathil, kadada seumpamanya Allah Ta'ala, baik dari segi sifat, baik dari segi apapun itu. Wala syabiha, dan kadada orang yang menyamai beserta Allah Ta'ala sekalipun satu sifat. Satu sifat pun kadada yang kau menyamai Allah Ta'ala. Kalau mathil tadi seberatan sifat Allah Ta'ala, kadada yang kau menyamai, pasti sudah. Wala syabih jarsidin, bahkan syabih orang yang sama satu sifat pun. Kalau kita sama makhluk kan mungkin aja, oh fulan ininya pemurah, si B pemurah juga, sama sifat pemurah. Oh ini kada pemarah, ini kada pemarah juga, sama sifatnya kada pemarah. Ini makhluk, sesama makhluk.
Tapi kalau lawan Allah Ta'ala, kadada yang kawa menyamai satu sifat pun dari sifatnya Allah Ta'ala. Amman nadhir, adapun an-nadhir, yaitu manittafaqa ma ghairihi fi aktsari sifat, yaitu orang yang sama sifatnya beserta orang yang lainnya pada seberataan kebanyakan sifat-sifatnya. Jadi mustahil bagi Allah Ta'ala ada perumpamaan, ada orang yang menyamai dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, walaupun satu sifat kadada yang kawa menyamainya lawan Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ujar Allah Ta'ala, kadada, ini sudah di dalam Al-Quran. Bila sudah di dalam Al-Quran dijelaskan nengke itu, artinya sudah. Bahasa kita tuh bestempel sudah, betok sudah, bahwasanya kadada yang kawa, kadada yang menyerupai sesuatu apapun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadada yang kawa menyerupai Allah Ta'ala. Wa huwas samiul basir, dan Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Jadi ujar para ulama itu, kullu ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, yang bergeretek di dalam hati kita, Allah Ta'ala itu betangan kah yalah? Allah Ta'ala itu bermata kah ya, melihat, mendengarnya pakai telinga kah? Tangannya Allah Ta'ala itu kiapa? Bisa ganal lah, atau halus, atau matanya Allah Ta'ala kiapa? Apakah sipit, apakah galak, apakah kenik gitu dan yang lain sebagainya. Telinganya Allah Ta'ala kiapa? Ujar para ulama, kullu ma khatara bibalik, setiap sesuatu yang terlintas di dalam hati kita, fallahu laisa kadzalik, maka Allah Ta'ala bukan seperti yang ada terlintas di dalam gretek hati kita. Terpikir Allah Ta'ala maha kuasa, Allah Ta'ala apa artinya? Maha kuat. Kuatnya Allah Ta'ala kiapa? Apakah tangan Allah Ta'ala ganal jadi kuat benar? Ingatkan tadi, setiap yang terlintas di dalam hati kita itu makhluk lain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kada gitu. Oh, yang terlintas ini berarti cuma geretek hati aja, cuma bisikan syaitan aja. Jadi bilanya kita mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala ini kadada yang kau menyamainya, maka insya Allah iman kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita biasa mendengar cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau bergelar Sultanul Aulia, pimpinannya para wali. Dan ketika itu beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi beribadah lawan Allah Ta'ala, tiba-tiba ada datang cahaya. Cahaya tadi datang. Ini kalau tauhid kada kuat, hati-hati. Cahaya datang. Ujar cahaya tadi, hai Abdul Qadir Al-Jilani, seberataan kewajiban-kewajiban yang kuwajibkan lawan ikam, dan seberataan sesuatu yang kularang lawan ikam, mulai hari ini, mulai detik ini, silahkan ikam gawi. Apa yang hendak ikam gawi, silahkan. Ini bila orang kada bertauhid, akhirnya apa? Merasa, bebas sudah aku nih, kada bisa jadi nabi juga aku nih, jar datangan begini nih. Tapi kalau bertauhid, tauhidnya kuat, yakin Allah Ta'ala kadada perumpamaannya. Ini yang turun cahaya. Kemudian cahaya ini bersuara, ada perumpamaan suara. Kemudian suaranya ini pulang menyuruh, bahasanya membebaskan kewajiban-kewajiban yang ada, silahkan ikam melanggar, kada usah digawi lagi. Yang diharamakan silahkan digawi. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa? Ikhla ya adu Allah, ikhsya, bejauhnya, ujar kita, bejauh ikam wahai musuh Allah. Tauhid sidin kuat. Bejauh ikam wahai musuh Allah. Syaitan tadi
yang asalnya cahaya berubah bekadap sampai hilang. Ujar syaitan, hai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dari mana ikam tahu kalau aku ini lain Allah? Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gampang. Seandainya Allah Ta'ala membebaskan kewajiban atau membebaskan yang diharamkan, pasti Nabi sudah jauh berdahulu sudah dibebaskan dari kewajiban-kewajiban. Sedangkan aku ini siapa? Dibandingkan ibadahku dengan Nabi jauh. Kalaunya Nabi dibebaskan masih wajar. Amunnya aku, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, ada harapan. Dari situ aku tahu kalau ikam ini adalah syaitan. Ujar syaitan tadi apa? Ketahuilah hai Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kada salah itu 70 atau 70.000 daripada wali Allah Ta'ala dicabut kewaliannya gara-gara apa? Gara-gara percaya lawan bisikan yang kubisikan tadi. Ini kalau tauhid kita kada kuat, melihat sesuatu bisa kada bersembahyangan lagi. Aku ini jar sudah sampai sudah jar sidin. Nah, ini bahaya. Jadi tadi wala misla wala syabih. Kadada yang kawa menyerupai Allah Ta'ala, kadada yang kawa syabih tadi walaupun satu sifat menyamai Allah Ta'ala, kadada yang kawa daripada makhluk ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kadada seumpamanya Allah Ta'ala. Ini laisa sudah kadada. Kaf itu artinya seperti. Mislihi pulang. Dua di sini. Kaf seperti, misil seperti. Ini artinya Allah Ta'ala menekankan benar lawan kita. Kedada ujar Allah Ta'ala yang meumpamai Allah Ta'ala syai'un oleh sesuatu apapun, wa huwas sami'ul basir, dan Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Jadi kalau ikena pian pina datang hal pian melihat sesuatu kah apa kah, lalu sesuatu tadi itu ikam bebas sudah ya. Nah, itu jangan diyakini lagi dah, kada usah dipercayai lagi. Yakini kalau itu syaitan. Jadi Allah Ta'ala kadada berbentuk, kada berbentuk. Kiapa bentuknya Allah Ta'ala cuma Allah Ta'ala yang tahu. Kita kena melihat zat Allah Ta'ala. Kalau di bumi kita kada kawa melihat zat Allah Ta'ala. Selama kita hidup kada kawa melihat zat Allah Ta'ala. Bahkan ketika Nabi Allah Musa alaihi salam minta lawan Allah Ta'ala, ya Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berikan izin ulun ini supaya kawa melihat lawan pian. Mendengar suara pian aja. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab tafsir itu, Nabi Allah Musa sebelum kawa bepander mendengar firman Allah Ta'ala, Nabi Allah Musa itu biasa aja. Tapi setelah mendengar firman Allah Ta'ala, yang kedebu huruf, yang kedebu suara, mendengar firman Allah Ta'ala, itu mukanya Nabi Allah Musa berubah bercahaya. Bahkan dalam sebagian riwayat itu Nabi Allah Musa itu sini pakai topeng. Kenapa? Nutupi cahaya tadi. Artinya bilanya makhluk nih ada hubungan lawan Allah Ta'ala, maka akan berbekas pada makhluk tadi. Nah, ujar para ulama, itulah sebabnya kita di dunia ini kada kawa memandang lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita ini seberataan jasad kita kada mampu menahan. Jangankan memandang Allah Ta'ala, memandang sesuatu yang gaib aja. Misal yang gaib di antaranya melihat jin. Tak melihat jin. Kira-kira kayak apa? Yang macam-macam bentuknya. Atau terlihat malaikat. Rasulullah ketika semasa hidup beliau itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk malaikatnya 2 kali. Pertama kali melihat pingsan Rasulullah. Kenapa? Kada sanggup. Sekelas Rasulullah pingsan. Sekelas kita ini apa? Sehancur. Cuma
makhluk yang kau memandang zat Allah Ta'ala dan masih hidup di bumi, yaitu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Mi'raj, Rasulullah memandang langsung zat Allah Ta'ala. Makanya ujar para ulama itu kan Nabiullah Musa itu rancak benar menyuruh Rasulullah bebulik lagi bebulik. Tujuannya apa? Supaya kau rancak melihat Rasulullah. Kenapa? Karena ujar Nabiullah Musa, aku kada kawa sudah melihat lawan Allah Ta'ala. Paling kada melihat lawan orang yang melihat zat Allah Ta'ala. Nah itu. Dan kita nanti di akhirat kawa melihat zat Allah Ta'ala. Di dalam surah apa tuh? Al-Qiyamah kalau tidak salah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ujar Allah Ta'ala, wujuhun, muka-muka, yauma idzin ketika itu, nadhirah, bercahaya, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya nadhirah, mereka memandang. Nah jadi, kenikmatan yang paling nyaman, yang paling nikmat, dan yang paling diharapkan penduduk surga, yaitu adalah memandang zat Allah Ta'ala. Jadi di dunia ini kadakawa kita, kadakawa memandang zat Allah Ta'ala dan kadakawa membayangkan kiapa zat Allah Ta'ala. Makanya hati-hati jangan sampai di dalam hati kita, kiapa ya Allah Ta'ala ini, kiapa Allah Ta'ala. Nah itu bisikan syaitan. Langsung hilang akan dia sudah dengan tadi Allah. Setiap yang sesuatu bergeretek dalam hati kita, Allah Ta'ala lain ke itu. Kiapakah hayalan kita? Allah Ta'ala ke nikah, ke itukah, ke nikah, ke itukah. Lain. Itu ya sudah. Pasti akan itu lain. Bilanya ada yang terbayang, itu makhluk. Wallahu a'lam. Khalaqas samawati wal ardh. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berberkah dan melimpah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadiniyah wa ala kulli man bihi salafun salihun wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع أهل كثر وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصل لنا كل شؤون وكرم برضا منك العيون واقض لنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت كرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا والأصحاب المصاب القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.